warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agus Darmawan, calon guru penggerak Angkatan 7 dari SDN 3 Tanglun, Kecamatan Kendengora, Kabupaten Garut. Saya akan mengajarkan tugas, yaitu aksi nyata penerapan modul 1.1. Nah, latar belakang pemikiran Ki Hajar Dewantara pertama bahwa tujuan dari pendidikan itu adalah selamat dan bahagia. Selamat jiwanya dan bahagia batinnya. Kemudian yang kedua, bahwa dalam proses pembelajaran itu maka anak harus bisa dibimbing, yaitu berdasarkan kodrat alam dan zaman. Kodrat alam artinya bahwa si anak itu harus ditumbuh kembangkan potensi yang ada pada anak tersebut. Kemudian juga tidak mengindahkan perkembangan zaman di mana anak itu berada. Apalagi sekarang, yaitu di abad 21, maka pendidikan harus disesuaikan dengan perkembangan zaman tersebut. Dan ternyata itu yaitu berpikir kritis, kemudian inovatif dan kreatif. Kemudian pemikiran yang ketiga, bahwa seorang guru itu harus menghamba pada anak. Artinya seorang guru harus bisa melayani sepenuh hati kepada kebutuhan anak. Kemudian yaitu yang keempat, budi pekerti, bahwa dari outcome pendidikan tersebut menghasilkan budi pekerti yang luhur, yaitu karakteristik yang baik untuk kehidupan sekolah, bermasyarakat, dan bernegara. Kemudian yang ketiga, yaitu pemikiran tentang triloka pendidikan. Inggar sing tilodo, ing madya mangun karsa, dan tuturi handayani, di mana pendidikan di Indonesia harus mengedepankan ing madya mangun inggar sing tilodo. Nah, guru harus menjadi panutan bagi siswanya. Ing madya mangun karsa, maka apabila di tengah, guru harus bisa membangkitkan semangat. Kemudian tuturi handayani, di mana guru harus bisa mendorong, memotivasi anak untuk bisa belajar dengan baik. Kemudian tujuan dari aksi nyata ini, yang pertama, untuk menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid, yaitu student center. Kemudian yang kedua, menciptakan pembelajaran yang aktif, kreatif, inovatif, dan menyenangkan. Yang ketiga, menciptakan pembelajaran yang menumbuh kembangkan kodrat alam atau kemampuan siswa yang dimiliki secara kodratnya. Nah, persiapan aksi nyata yang saya lakukan adalah pertama, berkoordinasi dan berkolaborasi dengan kepala sekolah dan para dewan guru yang berada di lingkungan di SDN 3 Tanglun. Kemudian yang kedua, mempersiapkan desain pembelajaran, dimulai dengan membuat kesepakatan kelas dengan tujuan untuk menciptakan sebuah proses pembelajaran yang terbuka dan menyenangkan. Kemudian kesepakatan kelas itu yang disepakati bersama diantaranya yaitu dengan desain tempat duduk dengan letter U atau bisa berubah-ubah sesuai dengan materi yang akan diajarkan. Tidak statis, melainkan manajemen kelas atau pengaturan kelas secara dinamis dengan tujuan supaya tidak terjadi kejenuhan. Nah, kemudian langkah berikutnya untuk melaksanakan aksi nyata, yaitu melaksanakan proses pembelajaran di kelas 5 dengan tema anak soleh, materi hormat dan patuh pada orang tua, pada guru, dan mengenai teman dengan menggunakan model pembelajaran discovery learning, di mana setiap kelompok anak mencari informasi terkait materi, kemudian perwakilan kelompok mengajarkan tugas kelompok yang disediakan oleh guru di papan tulis secara bergantian atau bergiliran. Kemudian setelah mengamati, menanya, mengasosiasi, mengeksplor, dan terakhir setiap kelompok mempresentasikan hasil kajiannya secara bergiliran, dibimbing oleh guru dengan menggunakan discovery learning.
Nah, kemudian selain discover learning, juga saya dalam melakukan proses pembelajaran menggunakan model pembelajaran mix match. Dalam tantangan ini, siswa dibentuk dalam kelompok dengan strategi one hand together, di mana siswa berhitung dari 1 sampai 5. Sesudah mencapai 5 maka diulang, hitung dari awal, dan bagi yang hitungannya sama maka mereka berkelompok dengan yang sama. Kemudian setelah itu tiap kelompok maju ke depan untuk mengambil potongan ayat untuk digabungkan menjadi ayat yang utuh. Kemudian dicocokkan pada papan tulis yang telah tersedia. Selanjutnya, anak mencocokkan potongan ayat tadi pada urutan ayat yang sesuai. Bagi yang benar diberi tanda bintang, dan bagi yang salah disuruh untuk membaca surat Al-Ikhlas dan bernyanyi bagi yang mampu. Dan hasil akhirnya seperti yang tertera pada papan tulis di atas. Ya, ini susunan ayatnya di sini adalah yaitu An-Nas. Maka anak akan bisa menyusunkan ayat sesuai dengan urutan suratnya. Hal ini dilakukan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantoro bahwa belajar harus berpusat pada murid dan mengembangkan kodrat anak, dan belajar sambil bermain sehingga dapat tercipta prinsip merdeka belajar. Demikianlah aksi nyata yang saya bisa kerjakan, mudah-mudahan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.